Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, puji Tuhan ya, Tuhan tetap baik ya. Hari ini kita mengadakan sekolah minggu kembali ya. Jangan bosan-bosan ya untuk kita sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik ada yang sudah masuk sekolah ya. Sekolahnya juga online kan, masih online. Nah, sama. Jangan sampai kita maksain diri. Saya mau sekolah seperti biasa, saya juga mau sekolah minggu seperti biasa. Nah, baru 1 kali 2 kali ketemuan, tahu-tahu kena virus corona. Ya, jangan ya, kita tetap taat. Kita lihat situasi dulu. Situasinya aman, baru kita kembali beribadah seperti biasa. Nah, pada saat siang hari ini, kakak rindu untuk adik-adik juga tetap setia. Untuk adik-adik apa? Duduk manis ya. Bosen nggak? Nggak bosen lah. Masa bosen? Ada yang bilang, aku nggak mau sekolah minggunya nontonnya filmnya film rohani, terus aku lebih suka film yang lain. Ya boleh lah, film yang lain kan dalam 1 minggu kalian bisa banyak waktu untuk menonton. Nah, saat ini adalah kalian untuk belajar sekolah minggu. Makanya kakak kasih film-film rohani ya, yang menceritakan tokoh-tokoh Alkitab ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan ya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh kembali mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, hati kami untuk mengikuti sekolah minggu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengasihi teman-teman kami, orang tua kami, dan semua orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita ikutin pujian dulu ya adik-adik ya. Kita bersukacita dulu menyanyi-nyanyi bersama-sama. Nah, kakak kasih lagu-lagu dari Kevin dan Kerin ya. Puji Tuhan. Yuk.
hadapi, semuanya kan berlalu, tiada abadi. Hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat kan terjadi. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Masalah yang kita hadapi, semuanya kan berlalu, tiada abadi. Hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat kan terjadi. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Berkatilah hidupku, ku serahkan padamu.
Nah, sudah ikuti pujiannya. Nah, lagu-lagunya enak ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya, lagunya tentang mengasihi. Kalian harus bisa mengasihi baik saudara-saudara sendiri di rumah, baik teman-teman kita, ya, dimanapun, di sekolah, di tetangga, atau di manapun. Ya, saudara-saudara yang jauh juga harus kita kasih kalau kita ketemu. Nah, puji Tuhan, minggu lalu kakak akan ulas lagi cerita minggu lalu. Cerita tentang siapa tuh? Daud dan Yonatan. Kalian tahu kan Raja Daud. Daud sebelum menjadi raja dia juga jadi anak kecil loh. Dia juga punya teman namanya Yonatan. Daud itu dulu adalah seorang anak gembala dan dia juga membantu ayahnya menggembalakan domba. Yonatan adalah anak raja, tapi mereka bersahabat. Mereka tidak memandang status. Kamu siapa? Saya siapa? Oh enggak. Nah, kamu kaya, saya miskin. Oh enggak gitu. Ya. Mereka bersahabat dengan tulus. Bahkan Yonatan memberikan peralatan perangnya kepada Daud. Nah, ini bukti ya bahwa Yonatan sebagai anak raja pun tidak sombong, tidak pelit. Ya. Dia punya banyak alat perang, makanya dia kasih ke Daud, ya. Daud itu adalah teman yang dia sayangi, teman yang dikasihi, sahabat karib. Nah, Daud juga sayang sama Yonatan. Nah, mereka sering berpelukan. Nah, berpelukan karena mengasihi. Ya, adik-adik ya, jangan saling membenci, ya. Kalaupun ada yang tersinggung jangan disimpan di hati, tapi berikan pengampunan. Nah, kali ini juga kakak kasih film tentang Yusuf. Nah, Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya, bukan dengan temannya tapi dengan saudaranya. Saudaranya sendiri tidak mengasihi Yusuf. Wah, gawat ini ya. Kakak-kakaknya tidak mengasihi Yusuf. Kakak-kakaknya itu iri sama Yusuf. Yusuf padahal hatinya tulus, polos. Dia mengasihi kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya punya iri hati kepada Yusuf. Akibatnya apa? Akibatnya Yusuf apa? Nah, ntar kita lihat ya. Akibatnya apa? Ya, adik-adik siapkan hatinya, pikirannya ya untuk menonton film ini. Ya, puji Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel
bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, Mujur telah datang. maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. jawab Lea kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? kata Rahel, Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan
Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.
Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, sudah ya nonton. Nah, gimana Yusuf? Yusufnya kasihan ya, dibuang, dijual sama kakak-kakaknya sendiri loh, karena Yusufnya adalah yang anak yang disayang sama papanya. Ya, bukan harus begitu juga iri, kan Yusuf juga masih agak kecil. Ya, dia disayang, ya wajar lah. Terus Yusuf mimpi. Nah, kakak-kakaknya marah kok mimpinya, kakak-kakaknya nyembah Yusuf, nggak boleh. Mereka iri, bilang jangan sampai seperti itulah, jangan menaruh dendam, ya. Sampai mereka merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Nah, Yusuf akhirnya sampai di penjara, ya. Yusuf dijual. Setelah dijual, dia bekerja di rumah
Potifar. Setelah itu bekerja di rumah Potifar, dia di penjara karena kesalahan yang bukan dia buat. Dia difitnah. Nah, tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap mengasihi. Yusuf tidak mempunyai dendam. Nah, begitu juga kita ya adik-adik ya. Jangan sampai kita mempunyai dendam. Kita berantem sama kakak kita atau adik kita, terus mungkin orang tua nggak sengaja belain adik kita atau kakak kita, kita iri, kita marah, kita dendam. Jangan. Ya mungkin memang kita salah. Kita mungkin marah saat itu boleh, tapi jangan dipendam ya. Ampuni ya. Nah, puji Tuhan, karena kalau kita tidak mengampuni itu iblis senang sekali. Mereka senang. Ini dia teman aku. Nah, iblis senangnya begitu ya. Adik-adik jangan punya hati yang iri ya, hati yang dendam ya. Kalaupun ada iri, langsung berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya tidak iri kepada orang lain ya. Puji Tuhan, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang jangan iri hati ya. Tetaplah mengasihi dengan tulus tanpa memandang apapun ya. Jangan pendam suatu iri hati di dalam hati ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri sekolah minggu. Yuk kita lipat tangan ya. Adik-adik, kalau ada yang mau memberikan persembahan, jangan lupa kirim ke rekening Bapak Gembala kita ya. Puji Tuhan, itu juga adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Memang itu bukan Bapak Gembala, bukan Tuhan. Tapi Bapak Gembala adalah wakilnya Tuhan juga untuk membimbing kita secara kerohanian. Ya, Bapak Gembala bekerja untuk Tuhan. Ya, adik-adik harus mengasihi juga ya orang-orang yang membimbing kita dalam hal rohani. Kalau enggak, siapa yang mau bimbing dalam hal rohani kalau semuanya sibuk kerja ya. Puji Tuhan, inilah yang bisa kakak berikan kepada kalian ya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh melihat contoh daripada orang yang tidak mau mengasihi, orang yang membenci, bahkan iri hati, yang dipendam berlarut-larut, sehingga mengakibatkan orang lain menderita. Tuhan tolong supaya kami tidak melakukan hal ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mengasihi siapapun, apapun orang tersebut, ya, supaya kami juga dapat mengasihi orang yang juga mau mencelakai kami, mengasihi orang yang membenci kami sekalipun. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menaburkan kasih Allah di dalam hati kami kepada orang-orang di sekitar kami, siapapun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan tolong kami, jaga kami sepanjang hidup kami. Minggu depan kami akan kembali seperti ini lagi, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.